Sebagai gambaran, tantangan kita adalah memproduksi hasil yang maksimal atau yang optimal dengan kualitas sesuai yang kita inginkan. Kesulitannya di situ. Kalau pasar sejauh ini masih sangat terbuka, Mas. Kalau gambaran kita, hitung-hitungan kita mungkin di tanaman atau dipanen ke 6 sampai 8 kali itu sudah sebenarnya balik modal. Dengan catatan panennya berhasil. Karena kendalanya memang kesulitan di budidayanya karena tantangannya banyak. Selain budidaya sendiri, kita berpengaruh pada cuacanya yang mengurangi kualitas kadang atau prosesnya. Kemudian sebagai contoh yang di tempat kita baru saja kena musibah angin yang sangat besar merusak greenhouse kita sehingga tanaman juga banyak yang rusak. Nah, tantangan-tantangan alam seperti itu yang sulit kita terhindarkan. Kalau saat ini sebenarnya kita kemarin punya 4 greenhouse, Mas, tapi satu greenhouse kita mengalami kendala agak rusak, kemudian satu greenhouse lagi juga perlu perbaikan, jadi yang maksimal tampilnya masih bisa kita pakai itu 2. Sementara yang lain nanti kita perbaiki, karena baru kemarin itu, Mas. Ya. Gambaran untuk satu greenhouse melon ya kisaran kita dapat panenan itu 1 ton. Nah, kita jual itu untuk di sini untuk sistemnya petik sendiri, kita jual harga 35.000 per kilonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribowo Pangestika, berasal dari Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Di sini saya selaku pengelola dari Artansi Chandra Kauripan, sebuah area yang mengusung konsep sistem pertanian terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat. Banyak yang bertanya arti Artansi Chandra Kauripan. Sebenarnya Artansi Chandra Kauripan itu memiliki arti kalau artansinya sendiri itu merupakan kependekan dari area pertanian terintegrasi yang disingkat jadi biar keren Artansi. Kemudian Chandra Kauripan, kalau Chandra ini identik lokasi di sini, kebanyakan lokasi di sekitar sini namanya diawali Chandra. Kemudian Kauripan ya sebagai sumber kehidupan. Jadi lokasi pertanian terintegrasi sebagai sumber kehidupan masyarakat. Saya backgroundnya pendidikannya S1 pendidikan akuntansi, kemudian S2 pendidikan ekonomi. Kalau pekerjaan sebelumnya saya dulu di UNS merupakan asisten staf wali rektor dan saya juga beberapa sempat ngajar di beberapa tempat juga. Jadi kalau backgroundnya saya pendidikan. Awal mulanya sebenarnya karena pada saat itu orang tua bapak saya itu sakit karena saya anak terakhir dan pada saat itu yang memungkinkan untuk pulang jadi saya mencoba untuk pulang menemani ketika karena pengobatan butuh waktu proses yang agak panjang untuk bolak-balik ke rumah sakit untuk kontrol dan lain sebagainya. Di tengah-tengah itu ketika saya cuti atau izin untuk tidak masuk, saya di desa menemukan sebuah masalah di bidang pertanian. Artinya karena sebagian besar masyarakatnya adalah petani, ketika ngobrol tentunya tidak jauh-jauh hubungannya dengan pertanian. Mereka banyak mengalami permasalahan di bidang pertanian yang sampai saat ini masih banyak yang belum terselesaikan. Jadi pada saat itu sebenarnya hanya merasa ingin membantu. Kemudian saya uji coba di belakang rumah ketika untuk bertani, menanam tanaman, beberapa komoditas itu untuk mempelajari. Kemudian saya juga belajar banyak dari internet, dari YouTube, dari berbagai macam sumber. Dari situ karena mau tidak mau, karena pada saat itu masyarakat itu agak kurang percaya kalau kita yang backgroundnya bukan pendidikan, kita mencoba memberikan solusi. Itu agak sulit diterima. Akhirnya mau tidak mau saya uji coba dulu. Saya uji coba tanam, bertani. Ketika itu berhasil, ternyata akan sangat mudah dipercaya atau diyakini oleh masyarakat. Jadi itu titik mulanya. Titik mulanya itu kemudian saya dipercaya menjadi ketua kelompok peternak sapi. Walaupun saya bukan backgroundnya peternak sapi, tapi pada saat itu mungkin mereka menginginkan saya untuk berkontribusi ke manajemennya. Untuk memulai kelompok dengan semangat yang baru, yang selama ini ketika berkelompok di desa itu banyak yang tidak bertahan lama.
Dari situ kemudian semakin berkembang, Mas. Pada saat awal tentunya permasalahan banyak sekali, kesulitan permasalahan banyak sekali. Walaupun tadi dari internet mungkin katakanlah YouTube, Mas, kesulitan akan ditemui cukup banyak. Kenapa? Karena tidak semua video-video yang di YouTube itu sesuai dengan yang kita praktekkan. Jadi tetap pada awal mula kita melakukan uji coba banyak hal. Uji coba bertanam tidak hanya satu jenis, berbagai macam dan berkali-kali. Butuh proses, butuh waktu ketika sampai menemukan titik budidaya yang menurut kita sudah pas, hasilnya sudah sesuai. Jadi YouTube dan lain-lain bisa jadi referensi, tapi tidak bisa diyakini kebenarannya 100%. Melalui uji coba itu baru kita bisa yakin bahwa itu sesuai atau tidak. Kalau berapa kali uji coba tidak dihitung, Mas. Sudah banyak sekali, kegagalan sudah banyak di awal, tidak berhasil atau tidak sesuai keinginan banyak, artinya sulit untuk dihitung. Artinya butuh proses panjang, tidak cukup 1-2 bulan bahkan setahun 2 tahun. Sebelum itu katakanlah saya mulai itu sebelum 2018 bahkan, Mas, tapi memulai untuk konsep seperti ini dimulai di 2021. Uji coba lebih dari itu, Mas. Kita mulai dari skala kecil, artinya itu pun uji coba yang kita lakukan tidak ada pikiran pada saat itu untuk menjadi besar, untuk menjadi pegangan hidup, katakanlah seperti itu. Kita mulai dulu awal dari nanam 10 pohon di polybag itu, Mas, 10 pohon, kemudian kok tambah menarik, kita tambah 20 pohon, 30, bahkan di belakang rumah saya sampai buat greenhouse dengan kapasitas 100 pohon. Dari situlah uji coba kita lakukan sampai ketemu pada buah melon hidroponik yang menurut saya itu cukup menjanjikan. Kenapa pilihan jatuh kepada melon? Ya tentunya dari segi analisis ekonomi, Mas. Dari segi budidayanya, kemudian hasilnya seperti ini, itu menurut saya sejauh ini yang cukup lebih menjanjikan dibanding jenis-jenis tanaman lain yang kita uji coba. Sebenarnya bukan berarti yang lain tidak menjanjikan, tapi pada saat itu saya yakin melon hidroponik ini lebih punya potensi pasar yang lebih bagus. Walaupun pada saat ini saya juga nanam tidak hanya melon, Mas. Ada labu, ada semangka, ada tomat, cabai, dan lain sebagainya. Pada saat itu saya prosesnya cukup panjang, Mas. Artinya saya tidak langsung ujuk-ujuk keluar. Saya ada pada saat itu sekitar 3 atau 4 kali untuk izin, untuk cuti. Dalam izinnya itu sama 1 bulan, kemudian 2 bulan, sempat lama. Sempat sebenarnya di titik keberapa memutuskan untuk menetap di desa, tapi balik lagi, sempat seperti itu, Mas. Artinya butuh waktu untuk memutuskan dilema juga. Tapi akhirnya saya ambil keputusan bahwa saya akan mengembangkan dunia pertanian. Di satu sisi ini mungkin hal baru bagi saya dan masih banyak hal-hal yang perlu kita pecahkan solusinya atau kita temukan solusinya. Pada akhirnya saya memutuskan keluar ketika saya menemukan hal baru mungkin di dunia pertanian yang bagi saya tidak ada jenuhnya, terus-menerus ada tantangan. Yang kedua, tentunya potensi yang saya anggap ini cukup besar potensinya. Di mana dulu kenapa memutuskan melon dan bertani melon dan beberapa komoditas lain, artinya saya sudah melakukan survei ke beberapa pasar, supermarket gitu. Ternyata ada harga-harga yang cukup bagus dibanding tanaman lain. Kemudian dengan pola budidaya kita hitung biaya produksi sekian, hasilnya sekian, wah, ternyata cukup menjanjikan. Untuk modal awal di greenhouse melon memang cukup lumayan, bagi kami agak lumayan mahal juga. Jadi kalau kisaran berapa sebenarnya sangat tergantung ukuran, Mas. Cuma kurang lebih kalau pada saat ini ya di kisaran 500.000 per meter perseginya. Jadi kalau greenhouse seperti ini luas 240 meter. Kalau biaya totalnya tinggal dikalikan 500 lah. Berarti 100 juta lebih itu untuk satu greenhouse-nya. Kalau pada saat ini ya kisaran mungkin 150 juta sudah dengan segala sesuatunya. Sudah siap tanam sekitar itu. Untuk di Artansi ini kita sudah cukup
berkembang pada saat ini, dimulai dari melon hidroponik penggunaan sistem NFT, kita saat ini juga sudah bisa produksi pakan ternak, kita sudah bisa produksi pakan ternak, baik itu konsentrat untuk sapi, domba, jangkrik, kelinci, dan lain sebagainya, ataupun untuk ayam juga. Kemudian kita sudah ada pompa air tenaga surya untuk mencukupi area kurang lebih di sini 3-6 hektar menggunakan 2 sumur menggunakan tenaga surya. Seperti itu. Kemudian di sini ada perikanan sistem bioflok, ada peternakan jangkrik, ada pertanian irigasi tetes, ada macam-macam Mas. Ya, nanti bisa dilihat sekeliling kita, walaupun pada saat ini kita banyak yang sudah panen dan banyak yang kurang bagus karena kondisi kemarin setelah kena angin, mungkin bangunan banyak yang agak rusak. Kita masih proses perbaikan. Kalau melon itu sebenarnya idealnya itu di dataran rendah, artinya dengan catatan kelembaban tidak terlalu tinggi dan juga suhu juga tidak terlalu tinggi. Idealnya ya suhu di kisaran 30 derajat lah sekitar itu, artinya bisa 28 sampai 33 derajat. Tapi mau tidak mau dengan kondisi alam yang ada, apapun itu kita harus menyesuaikan sehingga bisa menghasilkan buah yang maksimal di berbagai situasi. Untungnya dengan bertani hidroponik dan greenhouse seperti ini kita bisa tanam sepanjang waktu. Kalau tantangan di budidaya melon terutama ya penyakit ya Mas. Penyakit ada jamur, ada hama, dan itu walaupun ada penanggulangannya kita sudah siapkan, akan tetapi kadangkala cuaca yang tidak bersahabat, yang terus-menerus hujan, misalkan kelembaban sangat tinggi. Seperti kemarin juga di sini angin besar yang ternyata baru kemarin kita mengalami angin cukup lama, hampir 10 harian terus-terusan tanaman rusak. Banyak yang rusak itu. Kemudian yang harus disiapkan adalah ilmunya. Jadi SDM manusianya yang merawat harus disiapkan sebaik mungkin. Karena permasalahannya pengendalian penyakit cukup kompleks juga untuk melon. Untuk harapan ke depan masih sangat banyak sekali ya Mas. Tentunya utamanya adalah bisa mensejahterakan masyarakat khususnya Desa Karangpucung. Pada saat ini yang sudah bergabung di Artansi ini sekitar 130 orang Mas. Jadi harapannya semakin banyak lagi dan semakin banyak yang merasakan manfaat dari keberadaan Artansi Chandra Kauripan. Kemudian ke depan kita sedang menjajaki kerjasama dengan berbagai pihak tentunya untuk ekspor buah-buahan tidak hanya melon. Di sini kita punya potensi, punya kebun alpukat, kebun pepaya, jambu, kemudian nanas, dan lain sebagainya. Yang bagi mereka ternyata ini sebuah potensi yang bisa dikembangkan dan ada potensi pasarnya. Kita sudah kedatangan tamu dari Korea, dari Jepang yang sebenarnya mereka sangat menginginkan untuk ekspor. Tapi kendala justru balik ke kita Mas. Dari produksi kita secara kuantitas masih perlu proses waktu untuk mencapai kuantitas yang diinginkan. Untuk proses produksinya kita masih terkendala dari jumlah hasil panen kuantitasnya untuk berbagai macam produk yang kita produksi. Pada saat ini kita menarik atau kita bekerja sama dengan banyak pihak, baik itu BUMDes dari beberapa desa, kemudian dari petani muda, bahkan pemuda yang belum bertani kita tarik untuk menjadi petani dengan gambaran hasil yang akan kita capai. Jadi kita alhamdulillah di sini sudah ada dan sudah cukup banyak petani muda. Pada saat itu memulai itu hampir bisa dikatakan tidak ada sama sekali petani muda di daerah ini Mas. Alhamdulillah, dan berkembangnya petani muda tidak hanya di Desa Karangpucung, alhamdulillah sudah meluas ke berbagai tempat Mas. Baik yang mereka belajar langsung di sini atau hanya sekedar main tanya-tanya, atau yang dari internet atau dari hal lainnya. Jadi alhamdulillah kita sudah punya mitra yang belajar di sini itu sudah dari berbagai kota Mas. Baik ada yang di Pangandaran, di Kendal, di Jakarta, di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan lain sebagainya.
tentunya pada awalnya yang menarik minat untuk memberdayakan masyarakat, keinginan itu karena melihat potensi yang ada di sekitar kita. Potensi kita di desa mau tidak mau diakui potensi adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Itu sudah hal yang wajar di lingkungan masyarakat desa kita. Artinya tidak perlu mengajari sesuatu yang baru, yang benar-benar baru. Ini sudah umum di masyarakat, sudah paham, sudah tahu tentang pertanian. Tinggal bagaimana kita mengemasnya pertanian yang menghasilkan. Jadi itu. Kenapa kok harus memberdayakan masyarakat? Ya, sebaik-baiknya manusia saya anggap adalah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan itu saya merasakan berkahnya yang luar biasa, Mas. Artinya berkah dari kita bergerak untuk memberdayakan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang merasa semakin banyak masyarakat yang merasa manfaatnya dari keberadaan kita, insya Allah berkahnya akan lebih. Dan alhamdulillah pada saat ini Desa Karangpucung ini sudah ditunjuk menjadi desa wisata. Jadi masih banyak cita-cita ke depan yang harus kita kembangkan lebih baik lagi. Di Solo memang saya sudah cukup lama di UNS, itu sekitar mungkin 10 tahunan ya di Kota Solo. Dimulai dari kuliah di sana, kemudian bekerja di rektorat, di asisten wali rektor, juga beberapa kali ngajar, dan sampai pada terakhir mungkin di tahun 2018, Mas. Ya, kalau perbedaannya tentunya ketika di Solo dan di sini, yang pertama kita dekat dengan keluarga. Ya, itu kelebihan yang utama ya, kita dekat dengan keluarga. Yang kedua, mungkin sesuatu hal baru di pertanian yang selama ini mungkin tidak terfikirkan mau menjadi petani, tetapi begitu terjun menjadi petani ternyata menyenangkan juga, Mas. Banyak hal yang harus kita pelajari dan terus kita kembangkan, dan merasa lebih bahagia mungkin ketika kita bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi komunikasi dengan masyarakat tiap hari, kemudian bersosialisasi di berbagai tempat kegiatan, itu ternyata sesuatu yang menyenangkan juga, Mas. Kenapa kita pilih untuk petik sendiri? Tentunya banyak alasannya ya. Yang pertama, dengan petik sendiri kita bisa memberikan harga yang bagi kita itu bisa menguntungkan. Tentunya dengan berbagai analisis, Mas. Artinya tidak semata-mata langsung mahal, itu tidak. Artinya kita sama-sama saling menguntungkan lah. Kenapa? Sebagai contoh tadi kita jual 35.000 per kilo, Mas. Ya karena ketika di supermarket ini dijual mungkin bisa 45.000, 50.000, Mas, per kilo. Tapi kalau kita jual ke tengkulak mungkin tidak sampai 30.000. Jadi saya merasa dengan harga segitu kita saling diuntungkan. Yang kedua, kenapa kita pilih petik sendiri? Tentunya dengan petik sendiri banyak yang berkunjung ke sini, lebih banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan kondisi dan situasi yang ada. Banyak pengunjung tentunya membuka potensi bagi masyarakat untuk bekerja di bidang baik pertanian untuk ikut menjualkan produknya, atau berdagang, atau dengan fasilitas lain. Artinya alhamdulillah sejauh ini ketika panen raya ada yang jualan di sini, ada yang membuat produk dititipkan di sini, ada yang bertani kemudian dititipkan untuk dijual di sini, dan macam-macam. Artinya tujuan utamanya dengan pemberdayaan masyarakat tadi sedikit tercapai dengan konsep seperti ini. Dan selebihnya saya merasa kondisi sekarang itu pasar itu belum berpihak pada petani. Jadi petani masih memiliki keterbatasan akses untuk menjangkau pasar. Kenapa? Karena ketika kita panen, kebanyakan petani kan panen serempak, Mas. Ketika petani panen serempak itu biasanya harga jatuh. Nah di situ banyak tengkulak. Itu ini mau tidak mau kita akui seperti itu, Mas. Banyak tengkulak yang memanfaatkan dan lain sebagainya dengan harga murah. Mau tidak mau petani harus jual karena kalau disimpan lama juga masih kesulitan. Nah, dari situ kita kembangkan untuk petik sendiri, Mas. Untuk budidaya melon memang membutuhkan biaya yang besar, itu di awal saja sebenarnya, Mas, di pembangunan greenhouse dan instalasinya. Kalau ke depan sebenarnya dari listrik, dari air, dari
benih sebenarnya ya tidak seberapa dibandingkan dengan hasilnya, tapi memang membutuhkan biaya awal yang cukup besar di pembangunan greenhouse dan instalasinya. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik atau berminat untuk datang ke sini untuk sekedar ngobrol-ngobrol, bermain, atau ingin berlatih atau belajar budidaya melon, bisa datang ke tempat kami, bisa cek di map Artansi Agro Edu Wisata. Letaknya di Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Atau bisa pantau Instagram kita, Artansi Chandra Kauripan. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.